balik sejuknya udara Gunung Lawu, ada panas lain yang kini sedang naik ke permukaan, bukan dari kawah, tapi dari wacana pemerintah. Ya, wacana bahwa kawasan Gunung Lawu akan dilelang untuk proyek panas bumi atau geothermal project, memantik pro dan kontra besar di tengah masyarakat. Dan nama yang paling sering disebut dalam isu ini adalah Bahlil Lahadalia, Menteri ISDM yang disebut mendukung lelang wilayah kerja panas bumi, termasuk di lereng Lawu. Tapi, benarkah Gunung Lawu benar-benar dilelang, atau ini hanya salah paham publik atas proyek energi terbarukan yang dikemas dengan cara yang keliru? Mari kita bedah dengan dingin, tapi tetap monohok pemerintah Indonesia tengah mempercepat pengembangan energi baru terbarukan EBT. Salah satunya adalah panas bumi, yang disebut sebagai salah satu sumber energi paling potensial, karena cadangannya besar, mencapai lebih dari 23.000 megawatt di seluruh Indonesia. Nah, dalam program itu, Kementerian ESDM bersama Kementerian Investasi menyiapkan 10 wilayah panas bumi untuk dilelang. Terdiri dari 3 wilayah kerja, panas bumi WKP, dan 7 penugasan survei, pendahuluan dan eksplorasi PSPE. Salah satu wilayah yang disebut adalah lereng Gunung Lawu, tepatnya di Kecamatan Jenawi, Karanganyar, Jawa Tengah, dengan potensi kapasitas sekitar 86 megawatt. Bahlil menyebut, ini bagian dari reformasi percepatan investasi EBT. Regulasi akan dipermudah, izin dipersingkat, dan lelang dilakukan secara transparan. Total nilai investasi seluruh paketnya mencapai 32,6 triliun rupiah di atas kertas. Proyek ini terlihat hijau, bersih, dan menjanjikan energi masa depan. Tapi, di lapangan, wacana Gunung Lawu dilelang justru menimbulkan gelombang penolakan. Warga dan aktivis lingkungan menilai, geothermal bukan tanpa risiko. Proses eksplorasinya melibatkan pengeboran dalam skala besar, yang bisa memengaruhi sumber air, tanah longsor, hingga mengganggu keanekaragaman hayati kawasan hutan Lawu. Bagi masyarakat sekitar, Gunung Lawu bukan sekadar gunung. Ia adalah simbol spiritual, sumber mata air, sekaligus penyangga kehidupan ribuan warga di Karanganyar, Magetan, hingga Ngawi. Karena itu, ketika mendengar kata dilelang, mereka khawatir makna dibaliknya bukan pembangunan hijau, melainkan komersialisasi alam. Penolakan ini makin kuat karena komunikasi pemerintah dianggap lemah. Masyarakat tidak mendapat penjelasan detail. Di titik mana pengeboran akan dilakukan, siapa investor yang akan masuk, apakah sudah ada studi AMDAL dan izin lingkungan, dan kalau proyek gagal atau merusak sumber air, siapa yang bertanggung jawab? Sementara itu, pemerintah daerah mencoba menenangkan publik dengan menyebut bahwa proyek ini baru tahap survei eksplorasi, belum tahap pembangunan. Namun, kata lelang sudah kadung memantik persepsi negatif, karena publik melihatnya seperti menjual gunung kepada swasta. Apakah berita Gunung Lawu dilelang benar? Mari kita luruskan. Secara teknis dan hukum, tidak ada gunung yang dilelang. Yang dilelang adalah hak kerja panas bumi, wilayah tertentu di sekitar gunung untuk dieksplorasi dan dimanfaatkan sumber panas buminya. Jadi bukan berarti pemerintah menjual atau memberikan kepemilikan atas Gunung Lawu. Namun tetap saja, istilah lelang wilayah panas bumi berarti ada izin khusus bagi pihak swasta untuk mengeksplorasi wilayah yang sebagian besar berada di kawasan hutan dan pegunungan. Dan disinilah letak persoalannya, meski tidak dijual, akses dan kontrol atas sebagian kawasan bisa berpindah ke tangan perusahaan. Masyarakat khawatir, begitu izin turun, mereka tak lagi punya suara saat aktivitas tambang dimulai, seperti yang sudah sering terjadi di daerah lain. Kelompok masyarakat seperti Aliansi Jaga Lawu menyatakan tegas menolak rencana geothermal. Mereka menuntut transparansi penuh, kajian lingkungan independen, dan pelibatan masyarakat adat serta petani di sekitar Lawu sebelum proyek dimulai. Di sisi lain, pemerintah menilai penolakan itu harus dipahami sebagai kekhawatiran yang wajar, tapi tidak boleh menghentikan agenda energi bersih nasional. Mereka berargumen, kalau dilakukan dengan teknologi modern dan pengawasan ketat, eksplorasi geothermal justru ramah lingkungan dan bisa menekan emisi karbon. Artinya, kita melihat dua paradigma yang saling berbenturan. Negara ingin bergerak cepat mengejar target net zero emission ke 2006. Masyarakat ingin memastikan langkah itu tidak mengorbankan sumber kehidupan mereka. Dan di antara dua kepentingan itu, komunikasi publik seolah hilang di kabut tebal Gunung Lawu. Kalau proyek ini jadi dilelang, yang paling diuntungkan tentu investor dan pemerintah pusat, karena proyek geothermal bisa menghasilkan energi besar dan pendapatan negara. Namun kalau gagal, dikontrol, kerusakan alam dan krisis air bisa jadi bom waktu sosial. Inilah dilema klasik pembangunan di Indonesia antara ekonomi dan ekologi.
antara investasi dan keadilan lingkungan, dan yang paling ironis, semua ini muncul di tengah dorongan transisi energi hijau, transisi yang seharusnya menyelamatkan bumi, malah bisa menjadi bumerang jika tak transparan dan tak berpihak pada rakyat Gunung Lawu memang panas. Tapi yang benar-benar membara saat ini bukan kawahnya, melainkan konflik persepsi antara warga dan pemerintah. Lelang geotermal seharusnya menjadi langkah menuju masa depan energi bersih, bukan sumber ketegangan baru. Karena itu, publik berhak tahu apa yang sebenarnya dilelang, siapa yang akan mengelola, dan bagaimana rakyat dijamin tidak dirugikan. Dan bagi pemerintah, tugasnya bukan sekadar meyakinkan investor, tapi juga meyakinkan rakyat bahwa alam dan kearifan lokal tak akan dikorbankan atas nama kemajuan. Jika tidak, maka Lawu bukan hanya gunung berapi, tapi simbol bahwa panas bumi bisa berubah jadi panas politik.